بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Dengan fitina azakumullah, kita kembali melanjutkan pembahasan Kitabul Fitanul Hawadits, masih pada pembahasan bab tentang min amaratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat. Di sini al-muallif membawakan puluhan hadis menjelaskan tentang peristiwa demi peristiwa di masa mendatang. Sebagian telah lampau, yang itu merupakan tanda-tanda kiamat. Dan nanti akan dibahas secara khusus tentang tanda-tanda besar kiamat sampai bangkitnya kiamat. Kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-101. Kalau sini ya. Terakhir yang dibahas tentang masalah Sungai Frat. Masuk hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah fi kitabih Al-Fitan wal Hawadits, wa lahu, dan baginya pula, yakni Imam Muslim dalam sahihnya, anhu, daripadanya, yakni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana'atil Iraqu dirhamaha wa qafizaha. Irak, negara Irak akan mencegah, tidak memberikan dirhamnya dan qafiznya. Di nuskhah yang lain idza, ada kata-kata idza. Itu yang benar ya ikhwan. Idza, apabila. Ini di nuskhah yang lama. Hadza was-shawab.
apabila orang-orang Irak, negara Irak telah mencegah, menghalangi, tidak memberikan lagi dirhamnya dan qafiznya. Qafiz itu tempat takaran ma'rum tempo dulu yang kuno di Irak. Ini bisa menampung 5 mangkok. Satu mangkoknya 1,5 sok. 1 sok setengah. Wa mana'ati Syamu mudiyaha wa dinaraha. Dan orang-orang Syam, negara Syam menghalangi, mencegah, tidak memberikan lagi mudiyaha. Mudiyah itu takaran yang masyhur di wilayah Syam. Juga menghalangi dinarnya, tidak lagi memberikan dinarnya. Wa mana'at Misr irdabbaha wa dinaraha. Dan orang-orang Mesir, negara Mesir mencegah, menghalangi, tidak lagi memberikan irdabnya. Irdab juga demikian, takaran khusus kuno dari Mesir. Juga mencegah dinarnya. Udtum min haitsu bada'tum. Maka kalian akan kembali dari sisi kamu memulai lagi. Wa'udtum min haitsu bada'tum. Wa'udtum min haitsu bada'tum. Belum 3 kali. Kamu akan kembali dari sisi kamu memulai lagi. Kamu kembali dari sisi kamu memulai lagi. Syahida ala dzalika lahmu Abi Hurairah wa dabuhu. Menyaksikan sabda Rasul tadi, daging dan darahnya Abu Hurairah. yakni untuk penekanan ini betul-betul saya dengarkan langsung dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah azakumullah. Hadis ini maknanya dijabarkan dalam hadis yang lain. Barakallahu fikum. Disebutkan hadis yang lain bahwasanya nanti orang-orang Irak, negara Irak tidak lagi diberikan kepada mereka, enggak lagi diserahkan kepada mereka dirham mereka. Juga orang-orang Syam tidak lagi diberikan kepada mereka dinarnya. Juga orang-orang Mesir, negara Mesir juga demikian. Ditanyakan oleh sebagian rawi, kenapa demikian? Apa sebabnya? Ketika menyebut Irak dan Syam, dikatakan itu dikarenakan bangsa Romawi. Disebut minal ajam, dikarenakan dicegah, ditahan oleh orang-orang ajam non Arab. Lafaz yang lain minal Rum, dicegah, ditahan oleh orang-orang Romawi. Ibnu Tinazakumul hadis ini sesungguhnya ada bisyarah, kabar gembira. Di sisi yang lain ada nazarah, peringatan. Bisyarahnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan kaum muslimin nanti akan menguasai Irak dengan belahan wilayah kekuasaannya. Di Irak ada Barakallahu Persia. Muslimin akan menguasai Syam. Di Syam ada Romawi. Muslimin juga menguasai Mesir. Ya, ini futuhat Islamiyah. Pembukaan kota-kota meluaskan dari kekuasaan kaum muslimin sampai ke Irak, sampai ke Syam, sampai ke Mesir. Waqa'at, dan terjadi seperti yang beliau kabarkan. Persia dengan istananya dikuasai oleh kaum muslimin. Syam juga demikian. Mesir juga demikian. Itu di masa kekhilafan sahabat yang mulia Umar bin Khattab sebagai meridainya, dan yang setelahnya lagi. Bahkan kekuasaan kaum muslimin mencapai belahan timur dan belahan barat dunia. Bahkan sampai ke dataran Cina. Bahkan sampai ke Eropa. Kalau Mesir itu Afrika. Ini bisyarah.
kaum muslimin akan menguasai tempat-tempat ini. Lalu kemudian tempat-tempat ini diambil alih, dikuasai lagi oleh kaum kufar. Sehingga tidak lagi diserahkan kepada negara-negara tadi dirhamnya, dinarnya, makanannya, sanapangan papanya, kebaikan-kebaikannya, zakatnya, sedekahnya. Kenapa? Sebab dikuasai oleh orang-orang ajam, dikuasai oleh orang-orang Romawi, kembali ditaklukkan oleh kaum kufar. Sehingga zakat tidak ada, sedekah tidak ada, semua hasil bumi tidak ada. Kenapa? Ditahan oleh kaum Romawi dan orang-orang ajam, kaum kufar. Ini makna hadis yang disebutkan di sini, barakallahu fikum. Dan autum min haitsu bada'tum. Kalian nanti akan kembali seperti permulaan kalian, yakni al-adillah, akan menjadi orang-orang yang rendah, yang direndahkan, yang dihinakan, yang diremehkan, sebagaimana sebelum masuk Islam. Sebagaimana mereka di awal-awal dahulu dikucilkan, diasingkan, diintimidasi, diganggu, disakiti, dizalimi. Tidak lagi bergantung dengan harta benda atau kekuasaan yang disebutkan sebelumnya tadi. Autum min haitsu bada'tu. Ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita semua perjalanan hidup atau kaum muslimin sepanjang sejarah. Ada masa-masa keemasan, ada masa-masa kemenangan, ada era-era emas, futuhat Islamiyah. Ada masa-masa keterpurukan, ada masa-masa tertindas, direndahkan, dihinakan. Ini semuanya dulu telah dialami, dari mulai futuhat Islamiyah, masa-masa keemasan, dan juga masa-masa penindasan kaum Tatar dan juga yang lain-lainnya. Ya, perang salib 1, perang salib 2. Barakallahu fikum. Ini semuanya dialami. Muslimin pernah mengalami masa-masa rendah, masa-masa awal Islam, dihinakan, direndahkan. Juga mengalami masa-masa izzah, masa-masa kejayaan. Dan nanti akan mengalami masa-masa kerendahan lagi. Hakata, naik turun. Ada masa-masa kemenangan, ada masa-masa keterpurukan, ada masa-masa fitnah, ada masa-masa jaya, ada masa-masa rendah. Barakallahu fikum. Ini semuanya terjadi seperti yang dikhabarkan Rasulullah SAW. Ini mana pertama. Mana kedua? Disebutkan sama Syekh Shalih Fauzan dalam syarahnya. Pengertian orang-orang Irak menahan dirhamnya, orang-orang Syam menahan dinarnya, orang-orang Mesir menahan dinarnya, sekaligus menahan mikyalnya, takaran-takarannya, menahan hasil buminya, menahan kekayaannya, dimaknakan dengan al-bukhl. Kata Syekh, yakni al-bukhla. Apabila kebakhilan ini mendera kaum muslimin, diserang penyakit kebakhilan. Orang bakhil itu cinta dunia. Ya, orang yang terkena penyakit cinta dunia, ambisi dunia, sampai dia bakhil, tidak mau mengeluarkan dunia sedikit pun. Barakallahu fikum. Apalagi saya menerjang keharapan agama dalam mengais dunia tadi, ya kan. Beliau mengatakan, kata Syekh Shalih Fauzan, "Idza hasal bukhlu bil mal, hasal musibah." Maka ketika terjadi sikap bakhil dengan harta benda yang dimiliki, maka akan terjadi berbagai macam musibah-musibah. Apa musibahnya? Udtum min haitsu bada'tum. Kamu akan kembali sebagaimana dahulu kala. Adillah,
direndahkan, dihinakan. Barakallahu fikum. Mana kedua ini sama dengan hadis yang lain yang pernah disebut sebelumnya. Ketika Rasul memberitakan bahwa umat ini akan terjangkiti penyakit wahan. Ya, hampir semua umat kaum kufar mereka bersatu padu bersama-sama saling berkonspirasi untuk membantai kaum muslimin sebagaimana orang-orang lapar yang kumpul di meja makan menghabisi hidangan di meja makan tadi. Ini kita bersama ikhwan. Dan belum memberitakan dan sungguh-sungguh Jalla wa'ala akan melemparkan rasa takut di hati-hati kalian, akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian, dan Allah Jalla wa'ala akan menimpakan kepada kalian al-wan, penyakit wahnun, yang melemahkan kalian, yang merendahkan kalian, yang bikin kamu terpuruk, namanya wahn. Ditanyakan apa wahnya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia takut mati. Pada kedua ini sama dengan riwayat ini. Ya, ketika sudah menjamur di tengah-tengah kaum muslimin kecintaan kepada harta dan dunia, ya, takut mati, semuanya fokus untuk mengumpulkan dunia, harta benda, tahta dunia, takut mati. Sekarang dijangkiti penyakit bakhil, la infak, wala sedekah, wala zakat, wala mengeluarkan infak perjuangan membela agama Allah. Bakhil sudah ya kawan. Maka akan muncul musibah-musibah tadi. Musibahnya adalah terpuruk kembali, rendah lagi, dihinakan lagi, ditindas lagi oleh musuh-musuh agama. Allahul musta'an. Mana kedua ikhwan sama dengan hadis yang saya sebutkan di atas, dan itu juga wakil terjadi. Terutama di zaman-zaman sekarang ini kaum muslimin bisa dikatakan tidak punya kekuatan, tidak punya power untuk menghadapi musuh-musuh agama. Takut dengan musuh-musuh agama. Bahkan popi dengan keislamannya. Di berbagai macam tempat ada penindasan, ada pembunuhan massal. Di berbagai macam tempat muslim direndahkan, dihinakan. Allahul musta'an. Terjadi. Dan itu termasuk tanda-tanda kiamat. Dibagi mana pertama tanda kiamat, ada futuhat Islamiyah menguasai tempat-tempat tadi, lalu diambil alih lagi oleh kaum kufar, dan nanti di masa mendatang diambil lagi oleh kaum muslimin. Bagaimana? Atau mana kedua? Dikarenakan bakhil, cinta dunia takut mati. Ini semuanya termasuk tanda-tanda kiamat dan telah terjadi dan terus terjadi. Ini siaknya ancaman dan kecaman. Maka jangan sampai kita terbawa oleh arus dunia, arus masyarakat. Dunia dicari, tapi yang halal, yang barokah, jangan yang haram. Dan tidak boleh bakhil, tidak boleh cinta dunia. Dunia di tangan, jangan taruh di hati. Dunia dicari untuk kemaslahatan ukhrawi. Barakallahu fikum. Hada wadah. Dipahami insyaallah ya? Dipahami. Lanjut yang berikutnya. Qala rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa lahu. Dan baginya pula Imam Muslim dalam sahihnya, Anil Mustawrid al-Qurashi, dari sahabat al-Mustawrid al-Qurashi. Sebab kalau beritanya annahu qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar bersabda SAW, taqumus sa'atu warrubu aktsarun nas. Kiamat akan bangkit dalam kondisi orang-orang Romawi, orang yang paling banyak jumlahnya. Faqala wa Amr, maka berkata Amr ibn al-As, berkata kepada Mustawrid, absir ma taqul, kamu lihat dulu apa yang kamu sampaikan tadi.
Kamu cermati lagi yang kamu sampaikan tadi. Cek, benar enggak? Beliau menjawab, aqulu ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyampaikan apa yang saya dengarkan langsung dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan lain qulta dzalik. Kalau kamu mengatakan demikian, ini ucapan Amr bin As ya kan. Kalau kamu mengucapkan seperti itu, inna fihim la khisalan arba'a. Sungguh pada mereka orang-orang Romawi ini ada 4 perangai. Yang pertama, innahum la ahlamun nasi inda fitnatin. Mereka adalah orang yang paling halim ketika muncul fitnah. Al-hilm itu tabah, sabar, bisa kontrol diri, kontrol emosi, bisa menahan amarah, bijak, arif, memaafkan padahal mampu untuk membalas. Itu hilm ya kawan. Ketika fitnah, orang yang paling halim. Wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibatin. Orang yang paling cepat sadar, cepat bangkit setelah musibah yang menimpa mereka. Wa ausyakuhum karratan ba'da farratin. Dan orang yang paling cepat kembali lagi setelah mundur ke belakang. Karrah ba'da farrah. Ini istilah yang ma'ruf ya kawan. Ya, maju mundur. Cepat maju setelah mundur. Ada kemunduran, maju lagi. Hakata. Wa khairuhum li miskinin wa yatimin wa dhaif. Dan orang yang paling baik kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang lemah. Barakallahu. 4 ya. Wa khamisatun hasan jamilah. Dan ada yang kelima, itu bagus dan indah. Yaitu wa amna'uhum min zulmil muluk. Dan orang yang paling mencegah, berani mencegah kezaliman para penguasa. Ini dalam Sahih Muslim. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan tentang sifatnya orang-orang Romawi. Ini namanya sikap insaf dan adil. Pada mereka ada sifatun thayyibah ma'a kufrihim. Mereka kafir, kufar, nasara. Tapi ada perangai-perangai baiknya, gitu ya kan. Ini bukan prinsip yang sururiyah loh ya. Sebutkan kebaikan dan kejelekan, tidak. Ini jujur menyampaikan fakta yang ada tentang mereka. Mereka punya perangai-perangai ini. Meskipun kafir, musyrik, nasara mereka. Ini untuk membandingkan antara orang-orang Romawi dengan Yahudi. Kalau Yahudi, asyadun nasi adawah, orang yang paling keras permusuhan dengan kaum muslimin. Jika membandingkan dengan kaum musyrikin, penyembah berhalaisme, musyriki juga demikian. Asyadun nasi adawah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, la tajidanna shaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya kepada orang yang beriman adalah Yahudi dan kaum musyrikin. Allah mengatakan setelah itu, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan engkau akan mendapati orang yang paling dekat rasa cintanya kepada kaum mukminin adalah orang-orang yang mengatakan kami kaum Nasara. Perbandingan, ada Nasrani, ada Yahudi musyrik. Musyrik ini Yahudi ini paling keras permusuhannya. Tidak ada toleransi, tidak ada rahmah, wala mawaddah, wala ra'fah, benci yang sangat kepada kaum muslimin. Yahud wal musyrikin. Nasara agak mending dikit. Ada yang mengatakan ini khusus untuk Najasyi. Ya, Najasyi yang di mana ya tempatnya kan? Di Ethiopia, di Habasyah. Ini yang dimaksud adalah Najasyi khusus. Ayat ini tentang beliau saja.
karena rahmahnya, karena kelembutan hatinya, menerima kaum muslimin hijrah ke Habasyah, dimuliakan, dihormati, akhirnya masuk Islam meski sembunyi-sembunyi. Ada yang mengatakan umum, lafaznya umum, alladzina qalu inna nasara. Nasara secara umum ya. Meskipun juga ya memusuhi kaum muslimin. Jangan lupa ada perang salib 1, perang salib 2, itu kaum Nasara. Perbandingannya dengan Yahudi gitu ya, dengan Yahudi. Ar-Rum, Romawi, dengan Nasara. Orang-orang Romawi, bangsa Romawi itu kebanyakan Nasara. Artinya pada mereka ada hal-hal yang baik perangainya. Kalau poin-poin tadi bagus, perangai-perangainya bagus, dan ada dalam Islam yang lebih baik lagi, muslimin bisa bersifat dengannya, berhias dengannya, dikarenakan hal-hal tadi hal yang sangat dibimbingkan dalam Islam. Hilm ada, ifaqah pada musibah ada, cepat bangkit itu ada, ngurusi anak yatim, miskin, dhaif itu ada. Yang tidak ada, memberontak penguasa tidak ada. Mentaati penguasa, nah. Barakallahu. Baik, yang kita bahas bukan ini. Ini bahas yang bagian pertama tadi. Karena babnya bukan tentang sifatnya kaum Romawi, tapi terkait dengan tanda-tanda kiamat. Rasul mengatakan di awal hadis, taqumus sa'atu warrumu aktsarun nas. Kiamat akan bangkit dalam kondisi orang-orang Romawi adalah orang yang paling banyak jumlahnya, kaum mayoritas. Ingat baik-baik, kiamat bangkit itu pada syirarul khalqi indallah. Bangkit dari makhluk yang paling jelek, yang paling buruk di sisi Allah Jalla wa'ala. Tidak ada lagi kaum muslimin, tidak ada kaum mukminin, bahkan tidak ada lagi orang yang di hatinya ada sebiji debu keimanan. Tidak ada. Sebelum bangkitnya kiamat akan dikirimkan angin berhembus, ya, angin yang selembut sutra sewangi misik, yang mencabut nyawa setiap orang yang di hatinya ada sebiji debu keimanan. Cilik keimanan, mati semua ya kawan. Yang tersisa adalah orang yang paling jahat. Orang yang paling jahat. Wa fihi wa alaihim taqumus sa'ah, dan pada mereka bangkitnya kiamat. Nah, mereka ini siapa di antaranya, kawan? Romawi hada. Romawi hada. Jadi ketika bangkitnya kiamat, yang mayoritas itu orang-orang Romawi menguasai dunia mereka. Tapi sia-sia. Dunia sudah nggak ada muslimnya, nggak ada mukmin sama sekali. Bahkan nggak disebutkan di muka bumi lafaz Allah. Nggak ada yang kata Allah. Orang nggak tahu apa itu sholat, apa itu puasa, nggak ada yang ngerti sama sekali. Bahkan ada orang yang semata-mata tahunya la ilaha illallah, la sholat, wala siyam, wala syekh, wala amal sedikit pun. Tapi tahunya la ilaha. Tahu dari mana? Moyang-moyang kami dulu mengucapkan itu. Artinya apa? Wallahu a'lam, itu artinya. La sholat, wala siyam, wala syekh. Kala itu, ini menyelamatkan mereka dari neraka. Itu di ayat sebelumnya, ikhwan. Artinya apa? Ini bukan untuk memuji kaum Romawi. Betul, pada mereka ada sifat yang bagus dibanding Yahudi. Kufar mereka. Yang dimaukan, meskipun demikian mereka nanti orang yang paling banyak ketika bangkitnya kiamat. Dan itu dikatakan syirarul khalqi indallah. Gitu. Romawi yang ada perangai baiknya aja dikatakan makhluk yang paling jahat, apalagi selain mereka yang dari Yahudi, yang dari musyrikin dan yang lain-lainnya. Kaum kufar lebih jahat lagi, lebih jelek lagi, ikhwan. Wa alaihim taqumus sa'ah. Pada mereka bangkitnya hari kiamat. Jadi bangkitnya kiamat, muslim udah nggak ada lagi. Barakallahu. Ahlus sunnah udah nggak ada lagi. Firqatun najiyah udah ada lagi. Taifal mahmud, apalagi mereka hatta yang di hatinya sebiji debu iman udah ada lagi. Dicabut semuanya. Yang tersisa orang yang paling jahat sampai bangkitnya kiamat. Allahul musta'an. Ingat ya, ini bukan
manhaj muwazanah ala sururiyah ya. Sebut kebaikannya, kejelekannya. Tidak. Ini menjelaskan fakta di lapangan. Dan perbandingannya dengan apa ya, Pak? Dengan orang-orang Yahudi. Tayyib. Ada mafhum. Lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah tabaraka wa ta'ala. An Jabir bin Samurah. Dari Jabir bin Samurah. An-Nafi' bin Utsbah. Dari Nafi' bin Utsbah. Ini sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lain. Jabir bin Samurah sahabi. Nafi' bin Utsbah juga sahabi. Katanya Nafi', kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ghazwatin. Kami dulu pernah bersama Rasul dalam sebuah perangan, lagi safar perang. Qala, berkata sang rawi, fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaumun min qibal maghrib alaihim thiyabus suf. Lalu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu kaum datang dari arah barat, arah maghrib. Mereka mengenakan pakaian suf. Suf dari kulit domba. Dulu tanda miskin, tanda fakir, tanda orang gak mampu. Sekarang pakaiannya orang, orang suf? Enggak, suf loh. Pakaian domba ini loh. Ini orang kaya, orang mahal ya. Ada yang jaket bulu domba yang sudah yang begitu itu, ada yang dimasukkan dalam jaket yang tipis, masya Allah. Saya tengok di Turki kemarin harganya berapa? 10 juta. Satu jaket itu. Dari domba, anak domba. Luar biasa. Dulu thiyabus suf, orang yang fakir, miskin. Al-Muhim, suatu kaum dari arah maghrib, dari arah barat, datang menemui beliau menggunakan pakaian suf. Fawafaku inda agama. Mereka bertepatan mendapati Rasul di sebuah tempat namanya agama. Fa innahum laqiyamun wa Rasulullah sallam qa'id. Mereka berdiri, Rasul duduk ketika itu. Faqad li nafsi, maka hatiku berkata pada diriku, dia kayak ngeremeng sendiri gitu nafi'nya. Itihim, datangi mereka. Fakum bainahum wa bainahu, kamu berdiri antara mereka dengan Rasul, halangi Rasul. La yaghtalunahu, jangan sampai mereka nanti menyerang Rasul diam-diam. Ightial itu menyandera. Kamu ke sana, berdiri menghalangi mereka dengan Rasul. Jangan sampai mereka menyandera Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma qultu. Kemudian saya mengatakan lagi, ini maksud ucapan Nafi, ucapan batinnya dia. La'allahu najiyun ma'ahum. Bisa jadi beliau sedang berbincang-bincang dengan mereka tadi. Fa'ataitu, maka saya datang kepada mereka. Faqumtu bainahum wa bainahu. Saya pun berdiri antara mereka dengan Rasulullah SAW. Jadi kayak pengawal gitu ya. Antisipasi jangan mereka menyandera Rasulullah SAW. Qala, berkata Nafi, fahafidtu minhu arba'a kalimat atau syahid. Saya menghafal dari beliau 4 kalimat. A'udduhunna fi yadi. Aku hitung di jari tanganku ini 4. Qal, belum bersabda. Ternyata menyampaikan khabar kepada kaum tadi. Didengarkan sama Nafi bin Utsbah. Dia mengatakan taghzuna jaziratal arabi fayaftahuhallah. Kalian nanti akan perang melawan jazirah Arab dan Allah akan menangkan itu untuk kalian. Thumma farisa, kemudian kamu akan perang melawan Persia, fayaftahuhallah, Allah akan menangkan ia untuk kalian. Thumma taghzuna Rum, fayaftahuhallah, kemudian akan perang melawan Romawi dan Allah akan menangkan untuk kalian. Thumma taghzuna Dajjal, fayaftahu Allah Ta'ala, kemudian kamu akan
perang melawan Dajjal dan Allah akan menangkan kamu melawan Dajjal. Menggunakan kata-kata summa, kemudian. Apa artinya ikhwan? Tartib. Kuasai Jazirah Arab sudah terjadi. Kuasai Persia sudah terjadi. Kuasai Romawi sudah terjadi. Yang belum Dajjal. Qala faqala Nafi, maka berkata Nafi sang sahabi, ya Jabir, wahai Jabir bin Samurah, la nara Dajjal yakhruj hatta tuftah Rum. Kita enggak mungkin bisa menyaksikan Dajjal keluar sampai Romawi dikalahkan. Penaklukan Romawi ini ya ikhwan, itu banyak riwayatnya, bukan semata-mata yang di masa Khalifah Umar saja. Yang kita baca sebelumnya ikhwan, banyak hal yang kita baca sebelumnya itu di akhir zaman, di akhir masa. Kita menguasai Romawi, Biladul Rum, menguasai Konstantinopel. Itu nanti di akhir zaman. Tidak mungkin enggak mungkin lihat Dajjal keluar sampai Romawi, semua nanti di akhir zaman akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Takluk baru muncul Dajjalnya. Dan ini pernah kita bahas sebelumnya ikhwan, ketika sedang perang besar melawan Romawi yang kemarin ya, perang besar melawan Romawi, lagi mengumpulkan berbagai macam ghanimah yang ada yang teriak, Dajjal keluar di rumah-rumah kalian, langsung kesana semua. Itu pas begitu selesai menguasai Romawi, Dajjal muncul. Apalagi kiamatnya. Dajjal itu termasuk tanda-tanda kiamat yang besar. Tanda kiamat besar, baru kemudian kiamat. Tidak bakal bangkit kiamat sampai Dajjal muncul. Dajjal aja belum muncul, apalagi bahas kiamat. Ya, jangan aneh-aneh lah. Kiamat 2012 yang sebelumnya ya kan. Beberapa tahun lagi ini. Kiamat 2012 dulu itu sudah berlalu 14 tahun yang lalu. Gak kiamat. Wis tak bakal kiamat sampai semua peristiwa ini terjadi. Romawi dikuasai kaum muslimin, Konstantinopel dikuasai kaum muslimin. Ada Malhamah Kubra, perang besar muslimin dengan Romawi. Akan muncul Yajuj wa Majuj, akan muncul Al-Mahdi, akan turun Nabiullah Isa, akan muncul Dajjal. Baru kemudian setelah itu bangkitnya kiamat. Masih panjang, tidak tahu berapa lama lagi, tapi masih panjang. Jangan menyebut sebuah tahun untuk mengatakan ini bakal kiamat. Itu semuanya ada rajul bil ghaib, mengaku mengerti perkara gaib. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Di satu sisi bisyarah, muslimin akan menguasai dunia, Jazirah Arab, Persia, Romawi. Di sisi lain muncul Dajjal. Dajjal termasuk dari kiamat yang besar. Dan bisyarah berikutnya ya kan, muslimin akan perang melawan Dajjal dan menang melawan Dajjal. Secara pemimpin ya kan, Al-Mahdi al-Muntadhar dan juga Nabiullah Isa alaihissalam, dan yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Nabi Isa akan membunuh Dajjal di Baburuddin, di Bidlut, di kota Syam. Ini semuanya diimani, diyakini, dipercayai. Ini kabar-kabar masa depan. Hanya tahu dari hadis, dari periwayatan, dari kabar nabawi. Sahih riwayatnya, maka imani, percayai, sami'na wa shadaqna. Barakallahu fikum. Ada huwa. Selebihnya ya apa? Ya beramal soleh yang bagus, jadi hamba Allah yang muslim, yang mukmin, yang soleh, yang bertakwa ala sunnah. Gak usah mikiri jauh-jauh ini sih, nunggu Dajjal. Gak usah bahas talim sih, Dajjal sih kalau mutur ini. Dajjal kita gabung Imam Mahdi, Dajjal mati baru taklim. Loh, kok ngimpi? Bukan begitu penyikapannya. Yang dibahas kemana Pak Evan? Masing-masing kita persiapan menuju ke arah sana. Persiapannya ya masing-masing individu kita. Keimanan dijaga, akidah dijaga, amal solehnya, ketakwaannya, ada sunnah, akhlakiyahnya, jauhi dosa, kemaksiatan, akada. Mati ala sunnah. Alhamdulillah. Belum mati mendapati ini semuanya ala sunnah.
Bukan semata-mata mendapati masa itu. Bagaimana bagi yang mendapati masa itu dan dia di atas sunnah, supaya bergabung dengan pasukan Al-Mahdi, pasukan Nabi Allah Isa, bukan sebaliknya gabung dengan Dajjal. Hati-hati. Mana ya? Al-Bim sampaikan ini kabar masa mendatang, imani barakallahu fikum. Lanjut. Berikutnya lagi ya, ikhwan. Qala al-mu'allif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa lahu, dan baginya pula ini Imam Muslim. Berhadir bukan dalam Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'atu, tidak akan bangkit hari kiamat, hatta yakhruja rajul min Qahtan, hingga akan keluar sosok laki-laki dari Qahtan. Qahtan ini satu kabilah besar bangsa Arab. Ada dua, ada Qahtan, ada Adnan. Yang asli Arab yang mana? Hah? Kan ada Aribah, ada Musta'ribah. Asli Arab yang Musta'ribah yang dimasukkan dalam kategori Arab. Yang asli Qahtan atau Adnan? Jawabannya Qahtan. Kalau Adnan, Musta'ribah. Lebih afdal mana? Qahtan atau Adnan? Hah? Adnan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW zuriatnya Adnan. Barakallahu fikum. Ini dua bangsa besar. Barakallahu fikum. Belum mengatakan tidak akan bangkit dari kiamat hingga akan keluar sosok laki-laki dari Qahtan yasuqun nasa bi'asah. Dia akan menggiring orang dengan tongkatnya. Artinya orang akan berkumpul kepadanya, patuh kepadanya, mentaatinya. Ada yang mengatakan kata-kata dia akan giring orang dengan tongkatnya, menggambarkan ini orang zalim. Ini disampaikan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, kinayatun barakallahu fikum, sebuah kinayah, bahasa yang mengungkapkan orang-orang itu istiqomah, tenang kondisinya, tunduk patuh kepadanya, sepakat semuanya dengan kepemimpinan dia, barakallahu fikum, dan dia menguasai. Dikatakan illa anna fi dzikriha dalilan ala khusyunatihi alaihim wa unfihi bihim. Cuman penyebutan kata-kata tongkat ini menunjukkan dia kasar kepada masyarakatnya, gitu loh. Dia ini orang yang arogan kepada masyarakatnya. Betul dia menguasai mereka, kondisi aman sejahtera, tapi penguasai yang agak kasar. Ini Al-Qutubi ya ikhwan. Namun barakallahu fikum, disebutkan dalam hadis yang lain, barakallahu fikum, dari hadis Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, dengan lafaz wa rajul min Qahtan kulluhum saleh. Laki-laki dari Qahtan semuanya orang-orang saleh. Semuanya orang-orang saleh. Barakallahu fikum. Berarti dia bukan orang zalim ya ikhwan. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, laki-laki dari Qahtan ini ya ikhwan, enggak disebutkan namanya siapa, barakallahu fikum. Dari Qahtan. Dan tidak ada yang mengatakan dia dari Imam Mahdi, bukan. Dari Qahtan, dia akan menguasai umat manusia, barakallahu fikum, menguasai masyarakatnya, soleh orangnya, barakallahu fikum. Ada kata-kata dia giring orang dengan asal, ini khas bi ahli maksiyah. Dia akan keras, dia akan tegas kepada ahli maksiat, orang yang berbuat dosa, yang zalim, yang fasik, akan dihukum sama dia. Barakallahu fikum, ada Qahtan. Ini dalam Bukhari Muslim, sahih ya ikhwan. Dan Rasulullah SAW barakallahu fikum menjelaskan
mengkhabarkan ini semuanya. Jadi yakin laki-laki namanya siapa? Wallahu a'lam. Tidak ada yang mengatakan namanya siapa. Barakallahu fikum. Ya, dari Qahtan. Tunggu aja nanti, karena hadisnya nggak menyebutkan siapa Qahtan ini. Yang jelas dia bukan Imam Mahdi, bukan Imam Mahdi. Dibedakan dengan para ulama zaman Al-Mahdi dan zaman Al-Qahtan. Yang jelas menguasai umat manusia, mereka sepakat dengan kepemimpinannya, tunduk patuh kepadanya, kondisinya mustaqimah, nyaman, tenang, tentram, damai, seterusnya, masya Allah, makmur. Dan yang zalim-zalim, yang ahli maksiat akan diluruskan saja dia dengan tongkatnya. Ini bisyarah. Dan belum muncul sampai hari ini, belum ada khabar dari Qahtan menguasai muslimin dari Qahtan, belum ada. Barakallahu fikum. Al-Qurtubi rahimahullah berpendapat ini namanya Jahjah. Yang akan disebutkan ikhwan di bawah itu. Namanya Al-Jahjah. Ini pada Al-Qurtubi tidak punya tazkirah. Tapi dibatasi sama yang lainnya, la. Kalau Jahjah ini dari Mawali. Dia bukan dari Qahtan. Dia dari Mawali, dari mantan budak, dari Maula. Qahtan bukan Maula. Sehingga Qahtan sendiri, Jahjah sendiri. Kita baca ya yang berikutnya. Qala rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Walahu, dan baginya pula. Ini dalam Bukhari Muslim. Inilah Imam Muslim. Anhu, dari beliau juga sahabat Abu Hurairah semoga meridainya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tadhhabul ayyam wal layali, tidak akan hilang hari dan malam. Artinya tidak bakal bangkit dari kiamat hatta yamlika rajulun yuqalu lahul Jahjah, sampai ada sosok laki-laki yang bernama Jahjah menjadi raja, menguasai. Dia punya kekuasaan, jadi malik. Al-Jahjah. Ini ada khilaf ulama ikhwan. Ada mengatakan Jahjah ini ya Qahtani tadi. Ini Al-Qurtubi punya pendapat demikian. Oh, juga Syekh Shalih Fauzan punya pendapat demikian. Dia mengatakan Al-Jahjah ada ismur rajul al-min Qahtan. Jahjah ya laki-laki dari Qahtan tadi. Tapi dibahas oleh para ulama yang lain dalam masyarakat hadis, dia lain. Qahtani yang dari Qahtan berbeda, Jahjah itu berbeda. Karena Al-Qahtan min al-ahrar, dia dari orang-orang merdeka. Wa al-Jahjah min al-mawali, dari mawali, mantan budak. Kalau Qahtan sekarang ikhwan, ini nasabnya orang Yaman, Himyar, Kinda, Hamadan, dan juga yang lain-lainnya barakallahu fikum dari Qahtan. Al-muhim ini bisyarah, ini bisyarah. Lama ya, enggak ada masalah ikhwan. Ini dua orang yang berbeda sehingga dua kabar gembira sekaligus. Ada masa-masa pemerintahan Qahtani, ada masa pemerintahan Jahjah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Kadang-kadang semuanya sahih riwayatnya ikhwan, dan diimani saja ikhwan. Nanti akan muncul pada masanya masing-masing, entah ngalami atau enggak ngalami, itu bukan perkara penting. Yang penting kita berjuang di atas sunnah. Kalau enggak ngalami, mati atas sunnah. Kalau mengalami, juga di atas sunnah bersama dengan orang-orang yang baik. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Al-Mu'allif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ini panjang Pak, hadisnya panjang sekali, semua pembahasan tentang masalah kaum muslimin akan perang melawan bangsa Turki. Walahu, dan baginya pula, ini Imam Muslim, ini disebutkan dalam Sahih dan Bukhari Muslim, anhu, dari beliau juga sahabat Abu Hurairah semoga meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan bangkit hari kiamat, hatta tuqatilu qauman, hingga kalian nanti akan perang melawan satu kaum, ka'anna wujuhahum
al-mujan al-mutraqah, seolah-olah wajah mereka itu adalah al-mujan. Al-mujan itu kayak perisai. Al-mutraqah adalah yang dikasih tarik. Tarik itu semacam jildun, kulit yang menutupi perisai tadi. Wajahnya kayak perisai. Artinya apa ya, Pak? Hah? Ya datar. Enggak oval depan begitu. Tahu perisai kan? Tameng, perisai itu ya untuk perang. Ya, itu wajahnya kayak gitu. Cepet. Hari insyaallah. Wala taqumus sa'atu hatta tuqatilu qauman na'alhumus sa'r. Dan bakal bangkit kiamat hingga kamu berperang melawan suatu kaum yang sandal mereka terbuat dari bulu. Sa'r. Wa fi lafdhin, disebut dalam lafaz yang lain, ini juga dalam Bukhari Muslim, la taqumus sa'ah, ada bakal bangkit dari kiamat hatta tuqatilakum ummatun yanta'il sya'ra wujuhuhum mithl mujal mutraqah. Dan bakal bangkit kiamat hingga akan perang melawan kalian, akan memerangi kalian wahai kaum muslimin. Sebuah umat mereka bersandal dengan bulu. Dari bulu, wajah mereka seperti perisai yang dikasih kulit. Yang sebelumnya kita perang melawan mereka. Yang ini mereka perang melawan kita. Jadi memang betul-betul perang terbuka. Ini muslimin melawan mereka, mereka melawan kita. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat lain juga dalam Bukhari Muslim, la taqumus sa'atu, dan bakal bangkit dari kiamat hatta tuqatilu qauman ni'aluhumus sya'r, hingga kamu berperang melawan suatu kaum yang sandal mereka dari bulu. Wala taqumus sa'atu hatta tuqatilu qauman sigharul a'yun dzulfal unuf, dan bakal bangkit kiamat hingga kamu berperang melawan suatu kaum yang matanya kecil-kecil, hidungnya besek-besek. Dzulful unuf ay qasrul unuf wan bitahu. Hidungnya pendek dan ke dalam. Pendek ke dalam. Di sini apa? Pesek. Matanya kecil, hidungnya pesek. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain juga dalam Bukhari Muslim, yuqatilul muslimuna turka. Langsung disebutkan siapa kaum tadi. Muslimin nanti akan perang melawan Turki. Qauman wujuhum kal misal mutraqah, suatu kaum yang wajah mereka kayak perisai yang dikasih kulit. Yalbasuna syar wa yamsuna fi syar, mereka mengenakan pakaian-pakaian dari bulu dan berjalan di sandal yang ada bulunya. Wa fi lafdhin, di lafaz yang lain, humrul wujuh, wajah memerah, sigharul a'yun, matanya kecil, matanya sipit. Barakallahu fikum. Wa li Abi Dawud, dan bagi Abi Dawud, an Ibnu Buraidah an abihi, dari putra Buraidah dari bapaknya, namanya Ibnu Hasib, semoga Allah meridainya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, yuqatilukum qaumun sigharul a'yun, akan perang melawan kalian satu kaum kecil matanya, yakni ad-Turka, yakni Turki. Qal, beliau mengatakan, tasuqunahum thalatha mirar, kalian nanti akan menggiring mereka 3 kali, hatta tulhiquhum bi jaziril Arab, hingga kamu gabungkan mereka semua dengan jazirah Arab. Baik Turki bukan Arab. Fa'ama fi siyaqatil ula, adapun penggiringan yang pertama, fayanju man harba minhum, maka selamatlah orang yang lari dari mereka. Wa amma fi tsaniyah, adapun yang kedua, fayanju ba'dun wa yahliku ba'dun, sebagian selamat, sebagian binasa. Wa amma fi tsalitsa fayustalamun, adapun yang ketiga, mereka itu dipanen. Ya, artinya dipanen kaum muslimin, enggak ada yang selamat. Semua dihabisi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Barakallahu fikum. Ini Indah Abi Dawud. Lafaz Indah Abi Dawud. Barakallahu fikum. Tapi didhaifkan sama Syekh Albani rahimahullah. Di tangan yang ini didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Padahal ya ikhwan, ini adalah khabar tentang kemenangan kaum muslimin perang melawan At-Turk. Barakallahu fikum. Anda akan sebutkan ya ikhwan hadis yang lain insyaallah setelah itu. Taib, At-Turk ya ikhwan. Ini bahasanya Turkun. Ini diikhtilafkan oleh para ulama tentang siapa mereka ini. Ada yang mengatakan Turkiye itu dari garis keturunan Yafith bin Nuh. Ini termasuk zuriat yang Ya'juj dan Ma'juj. Banu Ammihim. Ini misalnya mereka. Ada yang mengatakan dari Bani Qantura. Nah, akan disebut dalam sebuah hadis, mereka dari Bani Qantura. Nah, dari Bani Qantura, putranya Qantura. Nah, akan disebutkan dalam hadis nomor 111 di bukunya, ya, saya Bani Qantura. Qantura itu, ya, adalah budak jariyah, budak Nabi Ibrahim alaihissalam. Budaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia banyak keturunannya, dan dari mereka ada Turkiya dan China. Turk Sin, Turkiya dari sini, Sin dari sini. Turk Sin mirip ya kan. Dari Qantura, jariyah di Ibrahim alaihissalam, budak perempuan Al-Khalil. Nah, Nabi Ibrahim ya kan, barakallahu fikum. Ada yang mengatakan dari nasab Tuba. Kalau Tuba dari Yaman, barakallahu fikum. Ada yang mengatakan dari zuriyahnya Afridun bin Sabin Nuh. Barakallahu fikum. Ada negeri mereka dari Turkistan. Nah, dikatakan Turkistan. Ini bahasanya bahasa buku yang disebut oleh para ulama. Dari mulai belahan timurnya Khurasan sampai belahan baratnya Cina. Timur India, yang sebelah timurnya sampai menembus ke arah India. Ini Turkiye dulu. Kalau sekarang mungkin secara negaranya sudah semakin mengecil. Belum mereka menguasai dunia. Dalam sejarah Turkiye mereka itu menguasai dunia sampai ke belahan timurnya sampai ke Khurasan, barat sampai ke China, timurnya sampai ke India. Al-Muhim itu Turk. Turk ya Turki. Saya di bahasa apa? Turkiye. Turkiye, barakallahu fikum. Kok diperangi? Berarti kalau diperangi berarti ya musuh. Kenapa jadi musuh? Berarti pada mereka nanti banyak kaum kufarnya. Banyak kaum kufarnya, barakallahu fikum. Hadza huwa. Dan secara periwayatan muslimin akan menang melawan kaum Turkiye, barakallahu fikum. Apakah sudah terjadi? Sudah. Di sebagian sejarahnya sudah pernah dilakukan oleh para sahabatul kiram. Mereka sudah pernah perang sebelumnya melawan Turki di zaman para sahabat di awal kekhilafan Bani Umayyah pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridainya. Sudah pernah. Dan akan terus di akhir zaman nanti akan menguasai mereka semua, seperti dikhabarkan dalam hadis, akan menguasai mereka semuanya, para profikum. Tapi termasuk Turki Sin tadi, ala qaul sebagian ulama yang mengatakan ini dzurriyyah Bani Qantura, dan Bani Qantura itu dari jariyahnya budak perawan Nabi Al-Khalil alaihissalam, melahirkan banyak keturunan, minhum Turki dan China. Secara fisik kayak China ya. China betul ya. Nah, antum enggak masuk. Antum enggak masuk. Antum dikatakan Indo. Ono kabeh Cinane ono, iki ono, antum Indo. Nah, ini China. Turki ada di Eropa dan di Asia ya. Kalau Turki sekarang itu kebanyakan malah Asianya. Yang Eropa sedikit sekali di Istanbul, kecil. Selebihnya itu Asia semua ya. Ya mungkin mereka ada turunan Eropa Asia gitu ya. Yang dari Asianya ya Odo, China. Al-Muhim akan perang melawan mereka dan umat Islam menang.
melawan mereka semuanya. Barakallahu fikum. Cukup insyaallah ya? Cukup ya? Apa terus ya? Hah? Cukup insyaallah ya, kawan. Tafadhol pertanyaannya. Masih pembahasan tentang berbagai macam peristiwa perang-perang di akhir zaman, muslimin melawan musuh-musuh mereka, dan subhanallah muslimin itu banyak kemenangan di akhir zaman ya kawan. Barakallahu fikum. Wallahu alam bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Di waktu Dajjal turun itu berarti umat Islam sudah ada, muslimin sudah ada. Dajjal. Dajjal apa kiamat? Dajjal belum. Loh, banyak kaum musliminnya. Ketika Dajjal keluar, Iya, dimatikan dengan angin yang seperti sutra yang mematikan. itu kiamat. Itu bangkitnya kiamat. Dajjal sebelum kiamat. Itu bangkit sebelum mendekati kiamat lah bahasanya itu. Qurbul kiamat. Ketika dikirimnya angin selembut sutra sewangi misik yang mencabut nyawa setiap orang di hatinya ada sebiji keimanan, maka semuanya mati, enggak ada kaum muslimin. Selebihnya kufar kabeh. Dan yang paling banyak orang-orang Romawi. Kalau Dajjal muncul, Dajjal keluar, lagi perang melawan Romawi kemarin pembahasannya. Perang melawan Romawi sudah menang, dikuasai, lagi ngumpulkan ghanimah, teriak ada Dajjal gitu. Sama semuanya. Barakallahu fikum. Itu masih eranya Imam Mahdi, eranya Nabiullah Isa alaihissalam. Wanita. Wallahu a'lam. Nas langsung periwayat dari wanita. Wallahu a'lam. Ya mungkin aja tadi wallahu a'lam kalau dengan periwayatan. Yang ada orang Yahudi. Yahud Bani Asfahan. Khawarij itu juga dari riwayatnya. Barakallahu fikum. Ya, memang itu ya laki perempuan ya ikut sama dia. Cuman kalau nas langsung banyak perempuannya. Wallahu a'lam bishawab. Cek lagi. Pernah baca di mana? Jangan browsing, semoga nanti ketemu. Kena? Hari insyaallah. Apakah diperbolehkan berusaha membuat suasana kajian menjadi nyaman, seperti membenahi beberapa fasilitas, masjid, dakwah, memperbagus putar kajian? Bagus, itu kan termasuk teknis. Senyaman mungkin ya akhi. Saya bilang kajian salaf harus yang kumuh-kumuh, mana ada. Islam mengajarkan bersih, suci, rapi, wangi. Kenapa tidak? Kalau punya kemampuan, kenapa tidak? Barakallahu. Ini misalkan dirapikan lagi, kayak karpet, jenggena, Masya Allah. Monggo. Nah gitu ya. Nah, yang kurang-kurang zen-zen, mengandung aroma-aroma itu dihilangkan. Bagus ya akhi. Poster dakwah zen, yang bagus, yang kreatif gitu ya. Jangan yang menyeramkan ya, yang kreatif. Jadi kadang tema sih ya. Kalau temanya tentang masalah fitnah, tentang masalah peristiwa perang akhir zaman ya, di sini kabar perang terus ini. Ya insyaallah, labas. Barakallahu fikum. Menebarkan dakwah di tengah-tengah orang awam. Kalau orang awam di lingkungan kita ya kawannya, itu dakwah bil haq. Dengan akhlak yang mulia, berbudi yang luhur, tata krama yang baik, bermasyarakat yang syar'i. Semata bagus dengan mereka tegur sapa, meskipun kita nggak ikut serta terkait dengan mungkar yang ada pada mereka, mukhalafah yang ada, kita nggak ikut. Tapi perkara yang mubah hari-hari normal bermasyarakat ya kawan. Ya tegur sapa, apa kata, akhlak yang mulia, berbudi yang luhur, banyak membantu. Sebatas syar'i atau mubah. Begitu perkara mungkar atau mundur. Jangan malah lari, jangan malah kabur, jangan malah semburat. Nah, yang dakwah sompo. Ya. Enggak boleh salafi eksklusif itu tidak boleh. Salaf itu akhlaknya bagus, tata keramanya baik. Barakallahu fikum. Sangar itu pada orang-orang yang jahat, orang-orang yang menyimpang tokoh-tokohnya itu. Barakallahu fikum. Kalau dengan masyarakat secara umum, maka harus dengan akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Atau mainkan media-media yang ada yang mungkin dimainkan dan bagus, cantik mainnya, yang membuat mereka bisa memahaminya, familiar gitu ya kawan, pendekatan yang persuasif yang bagus. Yang penting gak ada mukhalafah padanya, gak ada yang mungkar padanya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab.
jual beli saham, wallahu alam. Anda belum banyak membahas masalah itu. Trading, kalau trading forex, kalau yang basisnya online jangan. Dikarenakan pertama ada unsur judi yang sangat tinggi, spekulan yang sangat tinggi, dan yang kedua riba nasi'ah. Dikarenakan melalui broker kemudian transfer nggak langsung takobut di tangan. Barakallahu. Kalau trading yang sifatnya manual, yang sifatnya jadul gitu, langsung main di money chain atau di bank begitu bisa. Barakallahu. Atau ada aplikasi canggih di bank di HP-nya antum, misalkan antum nasabah bank apa yang punya aplikasi Bank Mandiri, misalkan antum punya rekening rupiah, atau punya rekening non rupiah asing, diisi dengan real, dolar atau apa begitu. Itu bisa bermain di sini katanya. Sebagian ikhwan ngasih tahu saya begitu, menggunakan aplikasi. Jadi nengok keadaannya, dolar lagi naik 18.000, cocok kira ini bakal mau turun, jual semua dolar dia ke rupiah begitu. Lagi naik kan, Assalamualaikum. Ntar lagi bakal turun nih. Itu langsung diklik di sini bisa di HP-nya itu tadi, di aplikasi tadi, rekening dolar dipindah ke rupiah, dikonservasi berarti, konversi, dikonversi ke rupiah. Loh mudun, dolarnya turun 10.000, beli langsung, ini bakal naik lagi. Itu bisa klik. Yang kita kobot dikarenakan dia tangan antum, tayyib, banknya ada di sini dan semua transaksi itu sama antum. Klik. Enak all. Kata sebagian ikhwan yang ngasih tahu saya sih nggak ngerti sendiri. Ada apa? Ada. Begini ada. Ya wis ya ana ikhwan. Atau paham yang saya maksud? Jadi antum jual beli valuta asing, mata uang asing, di pertukarannya itu di bank yang sama atau nasabah bank tadi, dan ke sebuah aplikasi, tinggal antum mainkan tung, dipencet sendiri, direkturnya sendiri. Canggih ya, Masya Allah. Sekarang AI yang kerja. AI yang kerja, gimana caranya? Dia bisa mendaftar, terus masang rosmal, misalnya minimal 4 juta. Dan terus? AI-nya yang suhu 24 jam. Nah, AI-nya ini apanya kita? Ya orangnya kita. Kok bisa? AI jadi orangnya kita? Kita? Jadi saya di tren sekarang di dunia maya. Nah ya, kok bisa jadi orang kita? Oh, kita bisa ngatur pakai AI tadi itu. Iya, AI-nya yang memberitahu dan itu wakilnya kita. Iya. Dan yang kerja dia. Iya. Yang kerja dia. Jadi ini wakilnya kita nih. Dia terus dia bermain dengan siapa? Dia paham. Kalau saham anak kurang paham. Yang trading tadi. Jadi dia karena lebih. Bukan pembahasan masalah siapa yang bermain, bagaimana sistem permainannya. Gitu loh Pak. Entah antum atau AI, kalau sistem permainannya itu adalah menggunakan basis online, itu nggak bisa. Itu nggak ada takobut padanya. Yang trading forex ya. Cuma itu kan tadi saya gambarkan manual. Jadi sekarang yang nggak manual dikerjakan oleh AI. Dengan gambaran tadi. Iya. Ada di bank ini antum nasabah bank tadi, nanti yang kerja AI. Ada ini betul begini. Ada akan sebenarnya gini. Jadi ada dua. Kalau forex memang sepakat uang itu memang resiko sekali dan resikonya sangat besar, kalahnya pasti besar. Dan itu memang yang dilarang. Tapi ada beberapa yang anak belum lihat. Tapi yang ada trading yang syariah, ada yang saham. Saham itu perusahaan itu kan jual obligasinya. Jadi misalnya ada beberapa dipilih sama MUI. Ada beberapa saham yang tidak diharamkan dalam tanda kutip tambang, rumahan, terus pokoknya yang seperti itu dia jual. Jadi aplikasinya ada, aplikasi saham itu juga ada.
kita main nanti taruh uang di sana yang mungkin sampai tadi dia memang manual juga sistemnya saya ada nanti dia jual berapa dia ada sel ada buy ketika dia jual itu antri juga sekarang kita bertahap memilih berapa tangan bisa kalau mau dapat cepat ya yang paling harga tinggi tapi kalau harga yang paling murah di atas 700 ya antri dulu nanti beli berapa saham dan nanti kalau sudah naik kita jual tapi kalau misalnya itu turun-turun ya itu sebenarnya memang sistem seperti itu yang memang karena insyaallah insyaallah jauh dari dunianya kita orang ini sudah mana ya naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa barakallahu fikum